Fase perkembangan Islam di Indonesia ini dapat dibagi menjadi beberapa periode utama berdasarkan proses masuknya, penyebaran dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang pertama ada proses masuknya Islam pada abad ke-7 sampai ke-13. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab membawa ajaran Islam bersama dengan kegiatan perdagangan. Pelabuhan seperti Barus di Sumatera, Malaka, dan Gresik menjadi pusat interaksi awal. Buktinya, batu nisan Malik Al-Saleh di Aceh menunjukkan kehadiran Islam di Nusantara. Lalu catatan sejarah Islam dan Arab menyebutkan adanya komunikasi Muslim di pesisir Sumatera. Lalu yang kedua itu ada fase penyebaran Islam dari abad ke-13 sampai 16. Kerajaan Islam awal di Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Nusantara berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Lalu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Melayu itu di Malaka. Lalu di Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo dengan pendekatan kultural melalui seni, budaya, dan tradisi lokal. Nah, penyebaran Islam bercampur dengan tradisi lokal seperti Hindu, Buddha. Lalu pusatnya ada di Kerajaan Demak, Jawa, Ternate, Tidore, dan Aceh Darussalam. Yang ketiga ada fase kejayaan Islam. Kesultanan Aceh Darussalam berperan sebagai pusat dakwah dan kekuatan maritim Islam di Selat Malaka. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang menggantikan kekuasaan Majapahit. Kesultanan Mataram Islam Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang menggantikan kekuasaan Majapahit. Lalu Kesultanan Mataram Islam berperan penting dalam mempertahankan tradisi Islam Jawa. Kesultanan Ternate dan Tidore menyebarkan Islam di wilayah Maluku. Nah, lalu ciri khasnya perkembangan arsitektur masjid, contohnya Masjid Agung Demak. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan Islamnya, ada tulisan kitab-kitab Islam lokal. Lalu yang selanjutnya ada fase kemunduran dan kolonialisme abad ke-18 hingga 18. Nah, faktor kemundurannya adalah perpecahan internal di kerajaan-kerajaan Islam. Nah, maksudnya juga melalui penjajahan kolonial Eropa, Portugis, dan Belanda. Peran ulama dan pesantren. Ulama mulai memimpin perlawanan terhadap penjajahan. Nah, contohnya di Perang Aceh dan juga Perang Padri. Pesantren menjadi pusat pembelajaran Islam yang mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah kolonialisme. Yang selanjutnya ada fase modernisasi Islam abad ke-20 sampai sekarang. Peran organisasi dalam Islam, berdirinya organisasi seperti Muhammadiyah dan NU pada 1926. Organisasi ini berperan dalam pendidikan sosial dan dakwah. Pengaruh globalisasi, adanya pemikiran Islam modern mulai masuk dan berdialog dengan tradisi Islam lokal. Tantangan baru muncul terkait modernisasi dan radikalisme. Nah, untuk kesimpulannya, perkembangan Islam di Indonesia berlangsung secara damai, beradaptasi dengan tradisi lokal dan memberi dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan seperti budaya, pendidikan,